Halo guys, kembali lagi dengan Kohen di sini dan ini adalah tema cicil aset masa depan episode kedua. Yang buat teman-teman belum tahu, jadi gua sejak Maret kemarin gua bakal konsisten ya. Sebenarnya dari Maret idenya dan kita langsung action teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang planning doang tapi tidak aksi, bahaya teman-teman. Jadi makanya gua langsung buat di bulan April kemarin gua bakal mulai cicil aset masa depan, yaitu adalah Bitcoin dan satu saham Indonesia yang kita pilih adalah saham BBCA. Dan teman-teman, gue mau kasih tahu dulu, ini kita per bulan nabungnya itu adalah 10 juta. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya, tadi kok gue nggak bisa 10 juta, gak usah khawatir teman-teman. Ini teman-teman sesuaikan aja dengan income teman-teman. Biasanya kalau investment itu sekitar 20%. Karena dari cicil aset masa depan ini, gue menggunakan income dari bisnis insurance itu sekitar 10-20% income gue. Tidak mengganggu porsi investasi yang lain. Jadi memang ini dikhususkan buat ya gue mau tahu aja, daripada boros, daripada cicil mobil Eropa kan yang disuruh bilang beli itulah apalah segala macam ya, ini gue bakal membuat lebih produktif. Karena menurut gue zamannya itu sekarang bukan flexing dengan mobil mewah segala macam, yang ujung-ujungnya banyak banget loh orang yang baru mulai bisnis terjun ke dunia finansial, entah bisa asuransi atau bisnis sales broker ataupun bisnis MLM. Kalian pasti ketika income kalian menuju hit lah at least ya 30-50 juta, kalian pasti disuruh beli mobil baru ya enggak. Jadi ini kalian bisa ikutin, kalian mungkin bisa 5-10%. Kalau kalian cuma source income cuma satu ya 5-10% teman-teman ya. Tapi balik lagi gue mau kasih tahu ya, gue bakal mencicil aset ini tergantung teman-teman, tapi gue usahakan minimal 10 juta per bulan. Jadi dua aset itu udah sekitar 20 juta. Tapi nanti ketika memang marketnya bearish atau mungkin momentumnya lagi bagus, gue bisa lebih dari 10 juta. Gue akan plotting. Kenapa? Karena mengingat dengan quotes Warren Buffett, be fearful when other greedy dan be greedy when other fearful. Nah itu gue bakal terapin di konsep investing pada aset cicil masa depan. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, ini aset ini gue gunakan untuk nanti mungkin pensiun dan mungkin ya, atau untuk dana pendidikan lainnya. Dan langsung aja teman-teman, ini kita langsung record ya. Di sini gue udah deposit ya, gue menggunakan toko kripto ya. Jadi ini adalah exchange terbesar nomor 1 di Indonesia. Dan teman-teman bisa lihat ini gue cicil 10 juta, gue udah nabung, udah deposit lagi 10 juta. Dan ini kita kemarin beli 10 juta Bitcoin ya. Jadi teman-teman lihat udah naik ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih PNL hari ini, kita harga rata-rata itu sekitar 910 juta, dan sekarang Bitcoin itu di 1,6 M teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini PNL-nya kurang lebih sudah 30 hari kemarin 26%. Nah, teman-teman coba pikir sekarang, kira-kira sektor investasi mana yang memberikan return 20% nggak nyampe setahun, sedangkan obligasi aja dan segala reksadana aja itu paling kan cuman ya 5-7% teman-teman. Tapi di sini gue nggak fanatik, gue memang udah baca tesis white papernya dan segala macam, makanya gue sekarang bikin video ini untuk meyakinkan kalian ya. Tapi ini bukan disclaimer dulu ya. Video yang gue buat ini menjadi jurnal pribadi gue supaya gue tahu gimana sih style investasi gue. Kalau dulu teman-teman lihat gue itu orangnya scalper, flipper ya. Tapi setelah punya anak dua ya, gue harus memikir dengan jangka panjang. Makanya gue berusaha menyisihkan uang ya 10-20% dari income untuk ke aset-aset seperti ini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja, nggak pakai lama-lama. Sebelum ini kita langsung buy dulu ya. Kita buy dulu dan kita udah tahu ya harga Bitcoin sekarang sekitar 100.000 teman-teman ya. Jadi congratulations ya, 102.000 teman-teman ya. Tapi karena kita pikirnya itu long term teman-teman, jadi gue menyisihkan income ini ya. Jadi gue nggak peduli harganya berapa, yang gue peduli ingat Bitcoin ini ya, gue pernah nonton Timothy jelasin ke Pak Sandi ya, itu sebenarnya kayak properti. Jadi gue bakal cicil terus ya teman-teman. Jadi daripada lu bayar cicilan mobil BMW atau Mercy atau mobil lainnya yang disuruh sama leader-leader kalian, mendingan kalian cicil Bitcoin aja ya. Ini semoga membuka ya teman-teman. Langsung aja kita langsung hajar ya, dan sudah berhasil. Dan kita sekarang punya 0,013 Bitcoin teman-teman. Jadi untuk menuju satu mungkin agak lama, tapi tenang aja, selalu ada bearish market ya teman-teman ya. Ini abis ini gue bakal menjelaskan juga secara analisa teknikalnya teman-teman. Dan yang kedua, nah ini saham teman-teman ya. Jadi saham ini gue menggunakan Sukor Sekuritas, dimana ya memang ini bukan endorsement ya. Jadi Sukor pun gak memberikan gue untuk memberikan gue endorsement seperti ini. Ini murni ya, karena ya gue tahu manajemennya bagus dan tentunya kantornya ada, dan teman dekat gue ada Daniel Wiguna dan Pak Bernard ya, selaku CEO yang selalu inovasi di spot ini ya. Jadi spot ini juga ada reksadana, tapi gue nggak nabung reksadana ya teman-teman ya. Nggak begitu menarik karena ya kita udah bisa bikin jadi family sendiri sebenarnya. Kalau reksadana kan buat teman-teman yang masih pemula nggak tahu gimana ya, pakai beli reksadana aja. Tapi kalau gue fokus ya, karena dari pengalaman dari 2017 sampai sekarang ya, gue belajar lah ya dengan dunia saham ini. Dan langsung aja di sini teman-teman bisa lihat di mana persentasenya sama 10 juta, tapi perkembangan asetnya BCA itu 8%. Jadi 3 kali lipat
dari Bitcoin. Nah, kenapa demikian? Nah, gue kalau untuk saham ini, gue benar-benar mikir jangka panjang. Karena memang goals gue pengen menjadi pemilik 1% saham apapun ya. Mungkin BCA salah satunya, tapi di berbagai account lain yang gue sudah mulai beberapa saham yang gue incer teman-teman ya. Jadi gue pengen hidup dari dividen sebenarnya. Tapi nggak masalah kalau orang bilang, ya mungkin fokus kripto. Jangan. Mungkin buat orang-orang yang fanatik kripto, yang bilang orang saham apa, ya gue orangnya nggak fanatik. Pokoknya diversifikasi market investasi dimanapun, carilah potensial yang terbaik ya teman-teman ya. Dan langsung aja nggak pakai lama-lama, kita langsung HK ya. Kalau di saham kita HK 100% max cash ya teman-teman, dapat 11 slot. Oke, kelar. Nah, kita sekarang punya 23 lembar lot ya, 23 lot saham ya. Kemarin 12, tadi beli 1 ya, sekarang kita sudah fresh. Nah, ini saham ya teman-teman ya, jadi udah naik, kita fokusnya di lot teman-teman ya. Sama kayak cryptocurrency di Bitcoin, kita fokusnya kepingan teman-teman, gak usah peduli harganya. Tapi ingat teman-teman ya, ini disclaimer lagi, ini gue bukan ajakan, ini gue cuman sebagai jejak digital gue untuk kasih tau ke kalian. Dan gue juga ketika nanti mungkin marketnya bearish momentum atau ketika ada crash atau segala macam, gue siap untuk nambah mungkin lebih dari 10 juta yang gue udah bilang di awal. Tapi dengan video ini gue bakal bilang minimal 10 juta. Makanya teman-teman harus konsisten nabung ya. Jadi ini adalah sebagai bukti buat teman-teman kalau aset instrumen investasi itu banyak banget ya. Jadi teman-teman bisa milih sesuai karakteristik teman-teman. Dan nggak usah berlama-lama lagi, gue bakal bahas dulu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di chart ini ya. Ini gue di saham BCA ya. Teman-teman lihat di saham BCA ini. Ini sebenarnya kemarin sempat turun di mana Trump ya menentukan perang dagang, dia sempat turun. Tapi ada naik ya teman-teman, ini udah ada naik dari kita beli ya 8% ya di 8 ribuan. Tapi di sini teman-teman juga bisa lihat ya, ini biasanya kalau bank BCA atau banking dan apalagi ini adalah bulan Mei teman-teman, di mana semua menerapkan pada dulu ya. Karena menurut gue market sekarang saham agak beda. Dulu ada statement di mana sell in May and go away. Dan setelah itu akan ada namanya Santa Rally ya, atau Christmas Santa Rally ya kalau salah ya. Desember Santa Rally lah segala macam. Tapi menurut gue semenjak 2 tahun terakhir itu agak beda. 2 tahun kemarin Santa Rally gagal. Gue udah juga sempet bilang di video gue YouTube yang ini, yang plan gue 2025, yaitu jangan masuk saham dulu. Gue udah bilang tuh ya. Dan kalian ya masih ngebacot lah, bilang mana mungkin ya IHSG turun ke 6.000. Nah itu terbukti, dan banyak yang bilang nggak mungkin lah BRI break 4.000, dan ini sekarang kejadian guys ya. Jadi ya udahlah, itu terserah kalian mau gimana. Kalau gue belajar dari pengalaman gue ya, gue stay bego ya, gue belajar. Dan untuk BCA kita harapkan teman-teman ya, mungkin Juni, Juli, Agustus ya, kita harapkan dia turun dulu sih sebenarnya, supaya ya kita ada peluang untuk beli nih di 7.900 teman-teman ya. Jadi menurut gue ini mungkin terjadi ya sebulan 2 bulan lagi ya BCA bakal turun ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau dia juga naik nggak masalah, kita bakal tetap beli sahamnya teman-teman ya sampai 10 tahun ya atau 20 tahun, kita lihat lah. Nanti gue bakal update terus ya sampai ya mungkin ketika itu gue bakal statement lah. Oke, mungkin cicil aset masa depan sudah kelar, saya sudah pensiun. Kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang mau nambah exposure sekarang ya silakan teman-teman. Tapi teman-teman lihat ini ada gap di 8.100 sampai 7.900 untuk saham BBCA. Apalagi nanti ada di kuartal kedua ya, semester 1 kan ada laporan keuangannya tuh. Ya menurut gue masih bagus untuk BCA ya. Dan ini juga masih murah ya, secara price juga belum nyampe $1 loh teman-teman, $1 rupiah ya. Jadi it's still good ya teman-teman ya. Jadi ada gap, dan kita kalau lihat weekly ya, nah weekly pun juga sama ya teman-teman ya. Ini seperti teman-teman cek sini seperti tahun 2022 saham BBCA itu seperti COVID ya. Jadi yaudah itu aja, dan kita langsung lanjut ke Bitcoin ya. Ini Bitcoin banyak yang menghujat dan segala macam ya, nggak apa-apa, kita selalu cicil terus ya. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat ya, ternyata kemarin gue sempat buat video dan gue salah ya, udah namanya juga analisa, tapi gue juga udah bilang gue ada spotnya ya di sini. Dan probably ya Bitcoin memang bakal break 120, bakal ATH baru sekitar 120 sampai 150 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, gue lihat pakai Fibonacci ya, ini masih possible untuk Bitcoin masih gain 50% ya. Tapi ya kita bakal beli terus lah, pokoknya nggak bakal jual dulu ya sampai 5 tahun 10 tahun sampai Bitcoinnya $1 juta ya, semoga teman-teman. Dan ya ini Bitcoin bakal potentially bakal breakout ya, dan dia bakal naik mungkin 120, bakal going down lagi ya. Dan ya untuk dulu Bitcoin itu belum diadopsi dan dia bisa minus 70-80%. Tapi menurut gua banyak banget sekarang BlackRock dan banyak emiten lainnya di luar negeri yang sudah fund manager dan semuanya udah bukan retail lagi teman-teman. Negara pun sudah menganut Bitcoin ini. Jadi teman-teman ayolah, melek, zamannya udah berubah nih. Dan teman-teman juga harus nggak boleh fanatik nih, yang mungkin
mungkin trader forex, trader saham, ya teman-teman harus terbuka dengan opportunity ini. Ya kita harus tahu nih, kita bisa, mungkin teman-teman jago di trading forex, trading saham, ya disisihkan lah 5% lah teman-teman dari cuannya buat di Bitcoin ini buat masa depan banget ya. Jadi kalau memang dia misalkan dari 120 atau 150, dia breakdown 45%, ya kita udah siap itu sekitar 75.000 sampai 85.000 lagi untuk harga Bitcoin di bear market 2 tahun ke depan. Ya, jadi itu aja teman-teman yang bisa gua kasih, dan semoga bulan depan BCA-nya turun dan Bitcoin-nya mungkin ya turun lagi lah ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau Bitcoin naik juga kita bakal tetap beli. Pokoknya kalau misalkan BCA turun dia crash, mungkin gue bakal top up 30 juta, dan Bitcoin juga tetap bakal gue top up 30 juta. Gue bakal fair equal 1/1, enggak yang ini 30 juta, yang ini 10 juta, enggak. Gue bakal memberikan pandangan yang kalau kita investasi dengan nominal yang sama secara konsisten. Dan itu aja, so see you di next cicil aset masa depan episode berikutnya.